Silakan tulisan di sini. Jadi untuk hari ini kesepakatan kelas untuk kelas 4 ini kita sepakati ada 8 poin. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Punya keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan. Ya, ada beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila. Sudah tahu kan kalian bagaimana? Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memelihara mulia. 2. Berbudi pemaan, doa, rika, bergotong royong, memang, mandiri. 5. Sabaran zikir. 6. Realistis. Terus, nah ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Selain profil pelajar Pancasila, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada 9 pilar karakter. Cinta kepada Tuhan. Kita juga kalau lagi belajar, kita harus apa? Percaya diri. Kalau orang yang punya kepercayaan diri, dia punya keberanian. Mantap. Ada apa lagi? Coba, yang paling utama dari sana ada apa lagi? Kita harus punya kejujuran. Jadi keyakinan itu kita harus punya kejujuran. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa saja?
Nah, keyakinan apa yang kalian yakini tentang hal-hal yang baik? Tentang apa saja? Dari yang tadi kesepakatan kelas. Ya, itu kesepakatan kelas. Kalau kita tidak hadir tepat waktu, berarti kita orang yang tidak apa? Tanggung jawab. Terus ada keyakinan apa lagi yang harus kita sebagai kelas 4 itu kita tanamkan dalam hati? Satu tadi apa? Tanggung jawab. Apa lagi? Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Apa lagi? Berbicara sopan. Berarti kalau kita harus berbicara sopan kepada orang lain, artinya kita harus apa dengan orang lain? Rukun. Dengan siapa rukunnya? Dengan teman. Kemudian apa lagi? Dengan guru. Saling menghargai, saling menghormati ya, dengan rekan-rekan. Ada yang berbicara, kalian diam. Ada yang sedang mengerjakan, kalian jangan mengusiknya. Itu adalah contoh keyakinan dari saling menghormati. Berdoa sebelum memulai pelajaran itu sesuai dengan apa? Keyakinan kelas apa? Apa? Dimensi 1 teh? Berkebinekaan. Contohnya apa? Kita harus menghargai perbedaan antar teman. Mandiri. Contohnya apa mandiri? Bisa bertanggung jawab mengerjakan tugas individu. Tugas individu kerjakan sendiri. Tugas kelompok kerjakan bersama-sama. Nah, Ibu, saya mau mengerjakan. Itu kan kita punya keberanian. Karena kalau kita tidak berani, itu tidak akan bisa maju ke depan. Takut. Ibu, hasil pekerjaan saya ternyata hasil pekerjaan orang lain. Berarti itu kita tidak bertindak jujur. Nah, lanjut. Nah, ini disebut nilai-nilai kebajikan. Kemudian juga ada keadilan. Adil itu apa? Jadi kita itu harus tahu adil itu apa. Adil itu bukan sama rata, tapi sesuai porsinya. Apakah adil itu sama rata? Tidak. Kalau sama rata itu bukan adil. Yang namanya adil, jika kita punya adik kakak, kemudian kakak kita di SMP, oleh mama diberi uang jajan 5.000, kita di SD diberi uang jajan 2.000, itu adil tidak? Hah? Adil tidak? Kenapa adil? Karena kita memerlukan uang yang lebih besar. Kalau untuk keyakinan kelas kita, coba perhatikan di sini. Untuk keyakinan, jadi dari beberapa tadi keyakinan yang sudah kita sampaikan, yang sudah kalian sampaikan, beberapa keyakinan yang sudah kalian sampaikan, Ibu rangkum menjadi beberapa keyakinan kelas. Yang pertama, apapun yang kita lakukan itu harus kembali ke keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang tadi itu harus kembali ke keyakinan kelas. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian juga bertanggung jawab. Yang ketiga, jujur dan adil. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai. Yang kelima, tolong menolong. Yang keenam, rukun dengan teman. Yang ketujuh, berani dan percaya diri. Coba dari keyakinan kelas ini, apakah ada yang mau ditambah atau dikurangi? Kalau mau ditambah, apa? Mau penambahannya keyakinan apa yang perlu kita tambahkan lagi? Tidak bertengkar dengan teman. Apakah tidak bertengkar dengan teman masih masuk ke rukun dengan teman? Atau tidak? Ayo rukun? Berarti bagus. Berarti masih masuk. Karena kalau kita bertengkar dengan teman, artinya kita ini sudah tidak mengikuti keyakinan kelas kita, yaitu kita itu harus senantiasa rukun dengan teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liana Priyanti, akan memandu acara diseminasi pada pagi hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat semua yang telah menyempatkan diri di tengah kesibukannya masing-masing untuk hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Hajah Enting Suhartini MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Sari. Yang ketiga adalah pemaparan materi oleh Ibu Ayu Resti SPD. Pemaparan materi ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 60 menit. Untuk acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu apabila ingin menyampaikan tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan, waktunya kurang lebih selama 15 menit. Untuk acara terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk membuka kegiatan diseminasi pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Hajah Enting Suhartini MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Sari. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara alaihi al-jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji serta salam mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan lahir dan batin hingga kita berada di tempat ini, dan sholat serta salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita pada hari ini ada kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka diseminasi CGP. CGP itu adalah calon guru penggerak. Nah, CGP ini harus melakukan aksi nyata, artinya aksinya nyata real dilakukan di sekolahnya. Oleh karena itu, mari kita dukung kegiatan tersebut karena ini adalah untuk kemajuan anak-anak didik kita di sekolah. Yang tentunya ini akan berimbas pada kualitas dan kuantitas mutu pendidikan. Aksi nyata yang akan dilakukannya itu adalah budaya positifnya banyak. Budaya positif. Kalau budaya positif itu pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku yang positif. Jadi budaya positif itu adalah salah satu perilaku positif yang harus dikembangkan, yang dimulai dari disiplin diri. Ya, dari mulai disiplin diri itu tentunya mulai dari jenjang PAUD. Kalau secara jenjangnya itu bukan dari SD, tetapi itu mulai dari PAUD. Apa saja budaya positif itu? Yang pertama, budayakan. Ada 6 S, ada 5 S ya. Ada senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian senang juga ada. Tergantung kita mau mengambilnya apa, tetapi kalau lebih banyak itu lebih baik. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suasana belajar di kelas yang menyenangkan. Jadi ciptakan
suasana di kelas itu yang menyenangkan untuk anak, jangan bikin anak boring ya atau bosan. Kemudian menuntut peserta didik membuat karya kreatif. Jadi kita itu harus memberikan arahan atau tuntunan agar peserta didik itu timbul kreatifnya, kreativitas dirinya itu timbul. Jadi mau melakukan apa yang dia inginkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jadi kita memberikan jalan untuk mengembangkan itu. Kemudian memfasilitasi pembelajaran bergerak aktif. Jadi siswa itu harus bergerak aktif yang akan menimbulkan atau menumbuhkan budaya positif dalam dirinya. Jadi sekarang itu guru atau pendidik itu tentunya dituntut untuk selalu mengembangkan dirinya, ya, kompetensi dirinya agar itu berdampak pada kualitas pendidikan. Yang tentunya ini harus ada niat atau timbul dalam diri untuk mau berubah, mau belajar, karena belajar itu belajar sepanjang hayat dia. Jadi belajar itu tidak hanya sesaat atau suatu waktu, tetapi belajar itu tentunya sepanjang hayat. Selagi kita masih diberikan nafas, maka gunakanlah waktu itu untuk selalu belajar dalam hal apapun. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajati Suhartini MPD yang telah memberikan sambutannya. Banyak sekali informasi penting yang kita dapatkan dari Ibu. Salah satunya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan itu harus ada kolaborasi di antara semua elemen ekosistem pendidikan, termasuk Bapak Ibu guru ya, kalau di PAUD itu termasuk guru PAUD. Kemudian kita juga jangan sampai lelah, jangan bosan untuk berusaha meningkatkan kompetensi untuk kepentingan murid. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Ayu Resti SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan Bapak dan Ibu guru hebat dari SDN Gunung Sari, kemudian dari PAUD Kober Sinar Insani, dari SD Kubang Sari dan SD Pusnagali. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru di sini. Maksud kegiatan hari ini adalah kita akan mendiseminasikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Adapun kesepakatan kita bersama, yang pertama kita manfaatkan waktu ini untuk saling berbagi waktu. Jadi meskipun banyak rintangan, tetapi mudah-mudahan kegiatan ini bisa sampai lancar sampai selesai. Kemudian yang kedua, buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Jadi di sini saya bukan lebih dari Bapak dan Ibu hebat, tetapi kita di sini bersama-sama untuk belajar. Yang ketiga, apabila ada pertanyaan, dibiasakan kita mengangkat tangan. Itu pun salah satu budaya positif yang dapat kita lakukan di sekolah. Untuk hari ini ada 6 agenda. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Untuk mengefektifkan waktu, kita ke pembelajaran yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. 5 kebajikan universal. Nah, di sini
kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ibu-ibu punya tangan? Punya. Semuanya alhamdulillah masih lengkap. Kemudian coba dikepalkan tangannya. Lalu bayangkan oleh ibu-ibu ini bahwa di dalam genggaman tangan ini ada sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Lalu lihat ke samping ada temannya, ya berpasangan, tidak apa-apa. Anggap saja ada teman kita yang dia itu memaksa kita untuk membuka genggaman tangan kita ini, kepalan tangan ini. Tadi di dalamnya ada apa? Ada sesuatu yang berharga yang pastinya berbeda setiap orang. Lalu ada orang yang memaksa kita untuk membuka kepalan tersebut. Pertanyaannya, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan apabila ada orang yang memaksa untuk membuka kepalan tangan? Coba Ibu, apa jawaban Ibu? Apakah Ibu akan membukanya ataukah bertahan karena ini ada sesuatu yang saya sangat berharga sekali, sangat berharga buat saya? Dia akan dibuka meskipun dia memaksa. Balik masyarakat coba kita ke Ibu Kepala sebagai pimpinan, apa yang akan dilakukan Ibu Kepala ini ketika ada orang? Pasti banyak hantaman kan, banyak sekali. Apa yang akan Ibu lakukan ketika ada orang ini yang memaksa Ibu dengan segala cara dia ingin membukakan kepala Ibu? Jika dalam kepala tangan saya itu ada sesuatu yang sangat berharga, sekalipun hantaman itu melebihi badai, akan saya pertahankan. Karena banyak jalan untuk mencapai tujuan, ya. Banyak jalan untuk mempertahankan sesuatu yang berharga. Jika itu berharganya sangat positif untuk kita, maka kita pertahankan itu. Apapun yang akan terjadi, rintangan sebesar apapun kita hadapi, sekalipun dahsyatnya itu melebihi dahsyatnya badai kebandian, kita pertahankan. Jika itu akan membawa kita pada kebahagiaan, dan itu adalah mutiara yang harus dipertahankan. Terima kasih atas jawaban Ibu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi semuanya sepakat ketika ada orang yang memaksa kita untuk membuka kepalan tangan ini, kita tidak akan membukanya. Apa alasannya? Tadi sudah sedikit dijabarkan oleh Ibu. Ini salah satu alasannya yaitu siapa sih sebetulnya yang mengontrol diri kita itu ketika kita diminta oleh orang lain untuk membukakan, tetapi kita tetap mempertahankannya? Ternyata kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung dari diri kita sendiri. Sesuai dengan apa? Kebutuhannya. Meskipun tadi tidak tahu apa yang Ibu simpan yang berharga itu, apa yang Bapak simpan yang berharga itu, tapi semuanya tetap mempertahankannya. Dan Ibu mau membukanya itu atas dasar keinginan sendiri. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kita sebagai guru ini jangan mengawang-awang berpikiran bahwa kita ini guru itu harus mengontrol murid. Itu tidak boleh ada dalam pikiran kita. Kemudian bahwa kritik ini akan membuat orang itu merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi ketika ada anak yang salah, kemudian kita langsung memberikan bahwa dia itu salah, itu juga tidak akan menguatkan karakter. Kemudian hilangkan juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi nanti kita akan bahas mengenai apa sih sebetulnya penguatan positif tetapi hasilnya tidak positif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena kita ini mengajar anak-anak. Kemudian kita merasa bahwa kita ini memiliki hak untuk mengatur mereka. Mereka harus mengikuti apa yang ingin kita lakukan.
Ini sesuai dengan teori kontrol dari Dr. William Jason, di mana pada dasarnya kita ini tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ketika kita memaksa, ayo kamu belajar, tetapi murid tidak melakukannya, itu kenapa? Karena dia mengontrol dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini nanti kita bersama-sama akan bahas. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, anaknya disuruh belajar, dia belajar. Tetapi hal demikian terjadi karena apa? Murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang diberi murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap perilaku anak, baik yang baik ataupun yang tidak baik, itu mempunyai tujuan. Dan pada dasarnya adalah sesuai dari kebutuhan dasar anak tersebut. Bagaimana seseorang bisa berubah katanya? Dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey. Jadi sini mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Murid itu adalah manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu yang realitas. Di sini contoh stimulus respon, kemudian ada teori kontrolnya. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal pada kenyataannya kebutuhan kita ini berbeda. Sama halnya dengan murid, kita selalu menyamaratakan pada murid, tetapi kita lupa bahwa apa sebetulnya kebutuhan dari murid tersebut. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal ketika kita menyuruh murid kita mengamati satu benda saja, lalu tanyakan, dia bisa memberikan jawaban yang berbeda sesuai dari sudut pandangnya. Tapi terkadang kita menyalahkan karena tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Makanya kita ubah dulu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar apa? Sama pandangan dengan kita yang tadi. Dan ini harusnya, meskipun anak mengeluarkan kata ibu ini, tapi kita ingat harus ini jawabannya. Kita ubah hal seperti itu. Kemudian kalau guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, anak ini mah sudah kamu begitu aja terus. Jadi kita sebenarnya ubahlah ke teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Tanyakan kenapa anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan langsung menyalahkannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Benar tidak? Tadi orang lain bisa mengontrol saya, itu kan perasaan kita. Ternyata apa? Hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Contohnya tadi kepala tangan. Kita yang mengontrolnya. Kenapa orang lain bisa membuka? Karena kita yang memberi ruang mereka untuk bisa membukakannya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya kita sebagai guru, saya itu harus bisa mengontrol murid. Tetapi kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid. Karena setiap orang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Misalkan dibujuk dengan hal-hal yang baik tidak mampu, maka apa teori kontrolnya? Kolaborasilah, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan sampai pemikiran kita stuck di hal-hal yang tidak baik saja. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Rubah teori kontrolnya itu adalah model berpikir menang-menang. Matematiknya. Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu guru hebat ini tentang makna disiplin. Coba Bapak, disiplin itu apa kalau menurut Bapak?
dan bermanfaat untuk kepentingan orang lain dan juga untuk orang lain. Itu pendapat Bapak. Yang lainnya, silakan Bu Teti. Disiplin menurut Bu Teti untuk apa? Disiplin menurut saya ya, contohnya kita ke sekolah sesuai waktu ya. Contoh kita jam 7 ya. Nah, contohnya kita datang ke sekolah jam 8, berarti itu bukan disiplin menurut saya. Cukup ya, jadi sudah ada gambaran tentang disiplin. Jadi disiplin itu katanya kita harus mengikuti sesuai aturan yang berlaku. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau tidak cakap melakukannya sendiri, wajibkah penguasa lain harus mendisiplinkan kita? Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Yang merdeka itu seperti apa katanya? Apakah merdeka itu bebas atau bagaimana? Ya, di sini Ki Hajar menyatakan kembali bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita, untuk menciptakan murid yang disiplin kuat, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu yang seperti apa? Disiplin diri yang memiliki apa? Motivasi internal. Apa motivasi internal itu? Motivasi yang timbul dari diri kita sendiri. Jika kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, itu namanya motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari diri kita. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi seperti tadi kata Bu Teti, harusnya masuk jam 7, datang jam 8. Ya, karena takut, disiplin. Tetapi harus sadar, kita menyadari sendiri bahwa ini adalah kewajiban kita. Itu motivasi internal. Kalau tadi karena adanya ketidaknyamanan, ketakutan, kepatuhan, itu namanya motivasi eksternal. Akan tetapi kita cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan dari Dian Gosen dalam bukunya. Dia menyatakan bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Kata disiplin ini berasal dari akar yang sama, yaitu murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga apa? Motivasi yang terbangunnya itu adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Meskipun kita memerlukan unsur ekstrinsik apabila unsur intrinsik kita belum kuat. Nah, disiplin ini sebagai apa? Bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar apa? Dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan. Mungkin istilah ini sebetulnya kalau kita sendiri baru mendengar, tetapi pada dasarnya itu sudah kita lakukan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di mana Dr. William Glasser ini melalui teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan.
Dan selanjutnya Diana Gosen ini juga mengatakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang ini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga apa? Menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Nah, yang sekarang ini yang tadi sangat relevan sekali dengan sekolah penggerak. Di sekolah penggerak itu kan sudah biasa mendengar istilah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6 ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, nah inilah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan, yang dimiliki oleh anak-anak didik kita. Nah, kemudian juga ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, tapi kita lihat saja dulu. Jadi di sini ada nilai kejujuran, ada yang 9 pilar karakter, kemudian ada yang petunjuk seumur hidup, macam-macam. Nanti kita pelajari bersama. Nah, di sini nilai kebajikan. Kemudian ada rasa empati, kemudian bagaimana kita bertanggung jawab, kemudian peduli, terus berkomitmen, saling menghormati. Banyak sekali ternyata nilai-nilai kebajikan yang selama ini kita sering abaikan karena kita berfokusnya kepada apa? Kognitif anak. Sedangkan kita lupa kepada nilai-nilai kebajikan yang harusnya kita ajarkan. Nah, ke pembelajaran 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini Diana Gosen ini, Diana Gosen kayak gitu tuh. Nanti kenalan ini Diana Gosen. Jadi kata Diana Gosen ini ada 3. Ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal. Apa motivasi eksternal yang pertama? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak misalkan dia tidak merapikan baju, kemudian melihat gurunya, tiba-tiba dimasukkan. Nah, itulah yang dimaksud Diana Gosen sebagai motivasi eksternal. Karena apa? Dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang timbulnya? Ya, timbulnya adalah ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti tadi jawabannya kalau baju saya tidak rapi, nanti akan dimarahi ibu guru. Artinya dia merapikan pakaiannya bukan atas kesadarannya sendiri. Makanya disebut motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang kedua masih eksternal. Apa motivasi yang kedua? Yang tadi, yang penguatan positif. Ternyata motivasi eksternal yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita berpikir selama ini bagaimana tentang penghargaan? Bagaimana, Bu? Kadang-kadang penghargaan itu sebagai motivasi dari peserta didik untuk selalu meningkatkan dirinya. Akan tetapi bisa jadi kalau untuk saat sekarang penghargaan itu bisa membuat orang lain menjadi minder, ya kalau menurut pendapat saya menjadi minder. Kenapa menjadi minder? Karena ketika orang lain memiliki prestasi, misalkan dia tidak, itu akan menjadi bisa jadi iri ataupun merasa bahwa minder saja. Apa bentuknya minder? Perilaku anak itu bisa jadi minder bahwa kalau misalkan saya tidak seperti itu, maka saya tidak layak untuk bergaul dengan orang itu misalkan, atau saya tidak layak untuk belajar ini atau berteman dengan ini. Kan itu bisa jadi pemicu negatif. Jadi bisa pemicu negatif. Jadi kalau menurut pendapat saya untuk sekarang saat ini, karena mungkin sekarang belajar itu harus sesuai dengan kodrat
keadaan, ya kontrak keadaan itu kan ada kontrak zamannya sekarang sudah seperti begini dengan berbagai macam kemajuan teknologi. Kemudian kontrak alam. Nah, kontrak alamnya bagaimana? Itu kan harus sudah mendesak sekarang. Kita tidak bisa stuck bahwa ini harus berhasil tanpa kita memperhatikan apa latar belakang peserta didik. Sekarang itu tidak boleh. Jadi kalau menurut pendapat saya bahwa penghargaan itu kalau itu akan berdampak negatif, lebih baik diganti dengan hal-hal yang lain yang bisa memicu atau memotivasi setiap peserta didik untuk selalu berlomba menuju pada peningkatan kualitas belajarnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa, super sekali ya. Betul yang dikatakan Ibu bahwa penghargaan ini adalah terkadang sama posisinya dengan hukuman. Bedanya apa? Apa yang akan dikatakan anak? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Jadi ketika anak pakaiannya sudah rapi, terkadang dia menganggap bahwa oh nanti ibu akan memuji saya. Nah seperti itu, ini juga masih motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi internal. Motivasi ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dia sudah berpikir ketika dia berangkat ke sekolah, saya harus rapi karena saya harus terlihat baik. Itu bukan karena ibu guru yang memuji, bukan karena takut, tetapi karena dia sadar bahwa ketika kerapihan itu dihubungkan dengan kebersihan dan lain sebagainya, dia mengetahui oh ini kebersihan ini sebagian dari iman. Kerapihan pun sama seperti itu. Maka akan menujunya kemana? Ke tadi profil pelajar Pancasila yang dimensi 1, iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Apa itu hukuman? Hukuman ini bersifat tidak terencana. Artinya ketika anak melakukan sesuatu, tiba-tiba saja kita, misalkan ada anak yang tidak diam di kelas, kita potong, terus memanggil anak tersebut, kamu tidak diam ya, mengganggu teman yang lain, silahkan bersihkan WC. Itu tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman biasanya bersifat satu arah dari guru ke murid. Kemudian murid hanya menerima saja suatu hukuman ini tanpa melalui kesepakatan. Jadi pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya hukuman yang diberikan ini bisa berupa fisik atau verbal. Jadi tidak hanya hukuman fisik, mencubit atau apa, tetapi kata-kata kita pun itu bisa menyakiti dari perasaan murid. Itu juga sama, tidak boleh. Kemudian ini yang tadi dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini masih bersifat eksternal, artinya bukan kita tidak boleh, tetapi betul kata ibu tadi, rubahlah bagaimana cara kita memberikan penghargaan tersebut. Tidak harus selalu berupa barang atau apa. Nah, di sini Apinkon dalam bukunya mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sesungguhnya kita sedang berasumsi bahwa mereka ini tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya pandangan kita selama ini ternyata perlu diluruskan, paradigma kita ini perlu dirubah. Oh seperti ini. Jadi ketika kita
meminta anak misalkan nanti kalau kamu nilai 100, ibu kasih hadiah. Itu ada. Ternyata kita menganggap anak ini tidak mampu. Tidak mungkin dalam ulangan misalkan kalau besok dalam pas ada yang 100 ibu kasih hadiah. Karena apa? Kita berpikir tidak mungkin ada yang 100. Nah seperti itu. Dan anak meskipun itu betul memotivasi dia, tetapi apa motivasinya dari orang lain eksternal. Nah, contoh perilaku apresiasi. Jadi caranya begini. Contoh perilakunya. Nah situasinya ada pada saat siswa ini menolong temannya, misalkan ada yang jatuh. Maka bagaimana kita menyampaikannya? Kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi yang ditonjolkannya itu adalah nilai kebajikannya, rasa empatinya. Kemudian pada saat tugas kelompok, anak-anak itu kan ada yang aktif, ada yang tidak. Nah, kita jangan hanya mungkin itu tuh ikuti si ini, dia aktif. Itu justru akan menjatuhkan yang lain. Tetapi bagaimana cara kita menghargai? Nah, saya menghargai kepedulianmu. Di garis bawahnya di sini nilai kebajikan itu adalah kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi banyak sekali cara kita mengapresiasi itu. Jadi tidak harus selalu dengan uang, dengan barang atau sebagainya. Jadi kita menonjolkannya adalah nilai kebajikannya. Kemudian apa sebetulnya tujuan dari disiplin positif? Yang pertama yaitu menanamkan motivasi yang ketiga. Apa motivasi yang ketiga tadi? Mereka ingin menjadi orang yang diinginkannya, menjadi dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tujuan dari disiplin positif. Jadi bukan menuntut anak harus patuh karena dia takut atau karena dia dihargai, tetapi karena motivasi intrinsiknya sendiri. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Coba ibu-ibu, tindakan guru kita telaah bersama-sama. Tadi kan hukuman sudah, konsekuensi kan belum. Tapi pasti semua bapak ibu guru hebat di sini sudah tahu ini konsekuensi, karena ini bukan sesuatu yang baru. Coba boleh dicatat jawaban nomor 1. Mencatat 10 kali di dalam buku. Jadi pilihannya ini masuk hukuman atau konsekuensi. Nah, silakan tuliskan ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Tulis nomor 1. Sudah? Nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sudah Bapak Ibu? Persatu, coba baca dulu 1 sampai 7. Apa jawabannya? 1 konsekuensi, 2 hukuman, yang ketiga hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, 6 konsekuensi, 7 hukuman. Ada yang mau menyampaikan lagi? Kita cek bersama-sama. Nah, nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata apa? Hukuman. Kenapa? Karena tidak ada korelasinya antara dia mencatat dengan terlambat.
Kalau dia mencatat emangnya bisa jadi tidak terlambat. Berarti itu bentuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Sama kayak tadi, tidak ada korelasinya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up karena tidak memakai masker. Tidak memakai masker apa hubungannya dengan push up? Tidak ada, itu juga hukuman. Yang kelima, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini baru konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Sedangkan yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK ini ada konsekuensi karena itu kan sedang pelajaran olahraga. Nah, kalau begitu apa itu konsekuensi? Ini sudah dijawab. Jadi bedanya antara hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, artinya ada kesepakatan oleh guru dan murid. Kalau tadi hukuman satu arah, umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi itu bedanya antara pelanggaran dengan hukuman. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak menyakitkan, tapi harus terjadi. Kita sudah tahu. Yang kedua, hukuman ini membuat anak sakit, baik secara fisik ataupun secara hati, dan jangka waktunya itu bisa lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Justru ketika kita terus-terusan menyuruh anak untuk disiplin, justru dia akan membenci. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman ini sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Karena misalkan dia terus-terusan dihukum, terkadang dia marah, kenapa saya terus yang dihukum? Nah, maka dirubahlah, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian dia berpikir bahwa saya ini buruk, saya ini salah. Kalau konsekuensi diri yang baik. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ini yang paling bahaya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jangan sampai ketika kita memarahi anak itu di depan yang lain, karena anak bisa merasa dia malu terhadap teman-temannya. Kalau konsekuensi ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Nah, yang ketiga, ada pilihan yang ketiga, ada hukuman, ada konsekuensi. Inilah jawabannya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan apa? Karakter yang lebih kuat, bukan dengan trauma, bukan dengan rasa bersalah, bukan dengan rasa malu, tetapi karakter yang kuat. 9 ciri restitusi. Nah, di sini restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak bersalah, bukannya kamu salah ini, kamu harus membayarnya, bukan. Karena dalam restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, sifatnya tawaran, bukan paksaan. Jadi kan kalau hukuman paksaan, konsekuensi paksaan. Kalau restitusi ini tawaran. Kemudian yang keempat, restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi ini fokusnya pada solusi. Jadi bukan menyalahkan, tapi anak disuruh untuk mencari solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan mengucilkan, tapi kita kembalikan mereka. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang tadi 3, kalau hukuman ini masuknya ke identitas gagal, karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan sifatnya itu negatif, tidak baik. Kalau identitas sukses ini ada pada jalur konsekuensi dan restitusi. Tetapi untuk konsekuensi sendiri sifatnya itu netral. Kemudian kalau restitusi ini adalah positif. Nah, pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Coba ibu-ibu yang suka membawa kendaraan, kenapa kita memakai helm? Untuk apa? Untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, ini melindungi diri. Jadi kemungkinan jawaban betul, melindungi diri, keselamatan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kita harus memakai masker? Karena apa? Untuk kesehatan kan? Takut terkena COVID. Kemungkinan jawabannya adalah kesehatan atau keselamatan. Inilah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Jadi ketika kita memakai helm bukan karena takut ditilang, tetapi karena kita menyadari ketika kita berkendara kita harus memakai helm itu untuk keselamatan kita. Itu namanya keyakinan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada lingkaran. Peraturan kelas ini di dalam keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas itu terdapat peraturan kelas. Kemudian apabila keyakinan sudah tercipta, maka lingkungan positif pun akan tercipta. Dan yang lebih luasnya, ketika lingkungan positif sudah tercipta, maka budaya positif akan teraplikasikan dengan baik. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini Ibu, ayo kita merefresh lagi otak kita. Peraturan pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan atau keyakinan? Apa? Peraturan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, coba kita samakan nanti. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Ayo mulai ragu ini Bapak dan Ibu. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kemudian jangan berlari keras atau di koridor. Ini keyakinan kelasnya itu semuanya ini kita rubah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Rasa tanggung jawab. Jadi bukan karena peraturannya saja, tetapi karena rasa tanggung jawab. Kemudian kenapa dilarang mengganggu orang lain? Karena keyakinan kita menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kita juga berkomitmen, kita mempunyai komitmen. Kemudian kita juga menghormati orang lain. Kenapa kita dilarang melakukan kekerasan? Karena itu untuk keselamatan. Kemudian kenapa kita tidak boleh menggunakan narkoba? Keyakinan kita, kesehatan kita akan terganggu. Kemudian kenapa kita harus menunggu giliran, harus antri? Itu untuk menghormati orang lain dan lain sebagainya. Nah, di sini ada cara membuat keyakinan kelas.
juga alhamdulillah sudah diterbitkan ya Bu Yana. Sama jadi di radar Tasik ini cara membuat keyakinan kelas ini sudah diterbitkan artikelnya. Jadi yang pertama, apa langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Jadi bedanya dengan peraturan itu seperti ini. Kalau keyakinan kelas, kita menawarkan, kita berkolaborasi dengan peserta didik. Kemudian mencatat semua masukan murid di papan tulis. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif. Jangan membuang sampah, misalnya. Itu kan kalimat negatif. Jadi bisa dirubah dengan kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Tujuannya sama, tetapi penggunaan kalimatnya yang berbeda. Itu juga berpengaruh. Kata Bu Yana, semakin kita dilarang, semakin kita ingat. Begitu. Jadi kalau anak dilarang, jangan lari-larian. Anak lari. Iya, karena kita jangan. Ketika jangan, ingat. Jangan ingat pulang. Tuh, kita kan ingat pulang sekarang. Kemudian meninjau kembali curah pendapat. Kalau peraturan disatukan ke dalam satu keyakinan kalau sama. Kemudian semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatanganinya. Yang ketujuh, diletakkan atau disimpan di tempat yang mudah terlihat. Nah, ini yang pembelajaran keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang tadi, kenapa anak mempunyai motivasi? Karena ada kebutuhan dasarnya. Dan kita harus wajib mengetahui kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima kebebasan. Jadi apa katanya kebutuhan dasar? Seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang apa? Memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Tadi yang 5 kebutuhan dasarnya itu. Nah, pertanyaannya begini, ada soal. Ibu Ambar, ini guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung ini menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita sebagai Bu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kenapa Doni ini melakukan hal tersebut? Nah, di sini jika jawaban Doni, dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, ini apa kebutuhan dasar dari Doni ini? Yaitu bertahan hidup. Jadi jangan salah, bertahan hidup itu bukan hanya milik orang dewasa. Anak-anak pun sama. Ketika kita ada anak yang melakukan ibu, si itu minta jajan, tanyakan kenapa dia selalu meminta jajan. Karena mungkin saja tidak dibekali oleh orang tuanya. Itu kan untuk kebutuhan hidup. Kemudian jawaban yang kedua, misalkan dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, jika jawaban dirinya itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhannya apa? Kekuasaan, power. Yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Sedangkan teman-temannya berbeda-beda. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Nah, ini dia ingin memenuhi kebutuhan apa? Kebebasan. Bosan katanya, itu lagi. Kemudian yang terakhir, dia melakukan karena iseng. Ada anak yang misalkan dia memukul temannya, pas ditanya kenapa? Iseng, Bu.
kembali ke tadi, setiap perilaku baik yang baik ataupun yang buruk itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pembelajaran kelima yaitu restitusi atau 5 posisi kontrol. Di manakah posisi kita? Nah, di sini posisi kontrol penghukum. Jadi ini posisi kita, penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman-teman, pemantau atau hukum bisa memilih. Ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian dia langsung saja tidak menanyakan, tidak apa-apa. Kamu tidak memakai sepatu ya? Kamu lagi. Langsung lari ke lapangan. Itu berarti kita sebagai penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, misalkan anak tadi tidak memakai sepatu, kamu lagi. Apakah kamu tidak kasihan kepada ibu? Ibu ini dimarahin ke kepala. Kamu lagi tidak memakai lagi. Itu berarti posisi kita itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kadang-kadang kita sering melakukannya ya kepada anak-anak. Kemudian teman, ternyata posisi kita sebagai teman juga tidak baik. Misalkan anak jadi tergantung, contohnya begini, dia sangat penurut terhadap gurunya, tetapi terhadap guru yang lain dia membangkang. Artinya dia merasa nyaman, tapi terhadap guru yang itu, karena guru ini memposisikan sebagai teman. Kemudian pemantau, kalau pemantau, jadi guru itu memperhatikan bagaimana perilaku anak, dicatat, dianalisis, kemudian dibuat untuk perbaikan. Nah, posisi mana yang harusnya kita? Manajer. Kita itu harus sebagai manajer. Manajer itu yang mengontrol seluruh, yang melakukan restitusi tadi. Nah, di sini pernyataannya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah pernyataan yang membuat orang merasa bersalah. Kita itu sebagai pembuat orang bersalah. Kalau sebagai hukum, kamu tidak pernah melakukannya. Itu sebagai hukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Kamu tidak sayang sama ibu. Itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu bisa sebagai pemantau posisi kita. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer, karena kita menanyakan solusi kepada anak. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini hukuman lagi, sebagai penghukum lagi. Jadi semoga kita ini bisa berada di posisi yang mana? Yang manajer. Meskipun misalkan tadi di posisi pertama, semoga ketika kita sudah melakukan diseminasi ini, paradigma kita ini sudah berubah. Karena perubahan itu kan dari kerangka acuannya, sedikit-sedikit tapi menghasilkan. Kemudian komposisi waktu ini motivasinya identitas gagal itu sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah. Pembuat orang bersalah itu akan menghasilkan murid sebagai identitas yang gagal. Kemudian identitas yang berhasil yaitu ketika posisi kita ini sebagai teman atau pemantau. Kalau identitas manajer yaitu identitas yang berhasil yang diharapkan ini. Nah, pembelajaran yang benar yaitu yang pembelajaran yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita bisa mengatakan begini kepada anak ketika anak melakukan kesalahan, setiap orang pernah melakukannya. Bukan cuma kamu yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi anak merasa oh iya, itu salah satu cara menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ditanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kembali ke tadi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini
untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu untuk langkah yang pertama. Yang validasi apa manfaatnya? Membantu murid memenuhi kebutuhannya ketika melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, melihat kesalahan yang hubungan dengan norma sosial, nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian bagaimana cara kita intervensi 30 detik, yaitu untuk membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Nah, misalkan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Atau apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Jadi tanyakan, karena tadi kan apa yang dia inginkan. Kemudian apakah wajar membuat kesalahan? Misalkan kita memperbaikinya. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa implementasi budaya positif. Kita putarkan sebentar saja.
Jadi, apa saja keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kita harus saling menghargai, harus sopan dan tidak berkata kasar, selalu rukun dengan teman. Bagus. Jadi, untuk memperbaiki kesalahan itu bagaimana caranya? Saya akan meminta maaf, saya juga tidak akan berkata kasar dan tidak mudah marah. Bagus Nadia, kalau begitu kamu temui temanmu dan segera meminta maaf. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Dari dua implementasi tadi, yang pertama itu tentang budaya positif. Jadi pembiasaan bagaimana kita meyakini kepada anak-anak itu untuk nilai-nilai kebajikannya itu selalu diingatkan apa nilai kebajikannya itu. Kemudian untuk yang kedua, posisi kita sebagai guru ketika melakukan restitusi itu adalah sebagai manajer. Artinya kita tidak menghukum anak tersebut, tapi kita bertanya apa latar belakangnya, terus bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Bukan kita yang memberi solusi, tetapi anaklah yang menyadari apa yang harus dia lakukan. Tapi ingat bahwa restitusi itu bukan paksaan, tetapi tawaran. Kemudian yang terakhir yaitu tentang keyakinan kelas. Yang pertama, kita ini memberikan dulu pengertian dulu apa itu kesepakatan, apa itu keyakinan, agar apa? Agar anak itu mengetahui apa sebetulnya keyakinan itu. Jadi kita perkenalkan dulu keyakinan-keyakinan tersebut, kemudian kita ikuti langkah-langkah yang tadi, langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita meminta peserta didik ini untuk bercurah pendapat, kemudian mereka menuliskan curah pendapat mereka itu pada sticky note. Di sticky note ini mereka kemudian mengumpulkan apa saja sih sebetulnya keyakinan apa, kesepakatan apa yang ingin ada di kelas mereka. Dan ini pada prosesnya sendiri ini justru mereka ini sangat antusias karena mereka dilibatkan. Beda dengan ketika kita membuat aturan yang sudah ada, kemudian mereka melanggarnya. Di sini nanti kita berikan dulu apa sebetulnya nilai-nilai kebajikannya. Jadi yang paling utama itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian dari curah pendapat itu kita lihat, dikaji kembali bersama-sama dengan peserta didik mana yang mau dijadikan keyakinan kelas, mana yang tidak. Karena ada beberapa perilaku yang itu bisa dijadikan satu keyakinan kelas. Kemudian di sini juga nanti bersama-sama keyakinan kelasnya diawali dengan kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelasnya itu kita tanyakan dari kesepakatan kelas ini mana yang ada keyakinan kelasnya. Baru kita simpulkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi, sampailah kita pada refleksi. Sekarang saya mau meminta Bapak dan Ibu ini hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah kita bersama-sama kurang lebih sejam ini. Apa yang mengubah paradigma saya ini? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti destinasi ini? Apakah ada khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Jadi apa paradigma yang Ibu dapatkan setelah melakukan destinasi ini? Silakan Bapak. Coba bagaimana refleksi dari Bapak? Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang saya dapatkan dari kegiatan destinasi ini. Mungkin salah satunya tentang paradigma saya terhadap motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi keyakinan itu harus muncul dari dalam
harus muncul dari dalam murid itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan apa yang dirasakannya. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama ini, saya sendiri pun masih belajar sama kita, sama-sama belajar. Ya, ada perubahan sebelum mengikuti ini acara ini dan sesudahnya. Apa yang berubahnya? Berubahnya dengan cara menyampaikan ya tadi Ibu menyampaikan bagaimana cara sikap disiplin, terus tentang memberi hukuman dan Terima kasih. Jadi pada intinya dari kegiatan ini kalau menurut Bapak dan Ibu ada perubahannya. Kita tanyakan kepada pemangku kebijakan di sini, apakah kegiatan seperti ini layak untuk dilanjutkan atau bagaimana, apakah berdampak atau bagaimana pendapat Ibu sendiri? Iya, terima kasih berdampak lagi pada pemangku kebijakan. Kegiatan diseminasi ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya bagi guru khususnya, karena mengapa demikian, ini salah satu belajar kita untuk menambah ilmu pengetahuan, belajar kita untuk menambah atau meningkatkan kompetensi kita tentang bagaimana pembelajaran atau melakukan budaya positif itu, bagaimana kita tahu caranya. Kemudian mudah-mudahan kegiatan ini akan berdampak pada kita, karena ternyata kita itu tidak hanya sebagai pengajar, ya, tetapi kita itu harus melakukan sebagai manajer ya. Melalui kegiatan ini kita bisa membedakan mana hukuman, ya, mana konsekuensi dari itu, mana peraturan, mana keyakinan. Jadi mudah-mudahan ini akan menambah pengetahuan Ibu Bapak sebagai manajer di kelas di sekolah, dan ini akan berdampak pada pengembangan kompetensi peserta didik untuk lebih meningkat dengan tidak melakukan hal-hal negatif, tetapi mari kita lakukan budaya positif yang mendidik, yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai bakat dan minatnya yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, yang artinya bahwa ketika kita memiliki satu tujuan dan berbagai macam cara sudah kita tempuh, kita tidak bisa merubah tujuannya, tapi rubah caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita punya kemauan diri. Segala sesuatunya kan rasanya diri dan budaya. Mudah-mudahan kita punya kemauan diri untuk selalu meningkatkan kompetensi yang kita miliki sebagai manajer di sekolah, khususnya di kelas, agar kualitas pendidikan, kemudian pembentukan karakter, profil pelajar Pancasila yang terutama yang 6 dimensi itu tercapai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu. Alhamdulillah dari awal sampai akhir pemaparan materi telah selesai. Semoga kita menjadi seorang manajer yang baik yang dapat menggali motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anesti SPD yang telah memaparkan materinya. Luar biasa sekali, sangat lengkap, apalagi tadi disertai dengan implementasi yang telah dilakukan oleh beliau. Kemudian kita juga tadi mendapatkan beberapa penguatan dari Ibu Kepala terkait materi tentang budaya positif ini, karena Ibu juga tadi mengaitkan dengan konteks
atas keadaan kita sekarang ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ibu bapak dari sekian banyak materi ada yang masih mengganjal, ada yang ingin ditanyakan, atau sekedar ingin memberikan tanggapan boleh. Atau misalnya mau bertanya kepada ibu pemateri tips dan triknya gitu untuk melakukan apa gitu, boleh dipersilahkan. Ada pertanyaan dari ibu kepala, dipersilahkan. Bukan bertanya ya, tapi saya meminta saran bahwa begini, ketika kita memberikan penghargaan dan itu sudah menjadi paradigma kita dari kemarin, itu sudah sangat lama bahwa kita memberikan hadiah itu adalah memacu motivasi, dan itu adalah kebiasaan yang sudah sangat lama kental kita, bahwa itu adalah salah satunya kita mengejar target itu. Sementara sekarang karena memang keadaan kondisinya sedang seperti ini, bahwa kita harus melihat bagaimana keadaan, bahwa itu tidak diperbolehkan karena itu bisa memacu perilaku yang negatif. Apakah atau apa yang akan ibu lakukan, atau ide-ide apa yang ibu akan kembangkan ketika itu tidak diperbolehkan, yang kira-kira itu akan tetap membangun perilaku positif pada peserta didik agar kualitas belajarnya semakin meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya ulangi kembali. Pertanyaannya, apa ide-ide positif dari ibu pemateri terkait penghargaan, dihubungkan juga dengan keadaan zaman saat ini, kodrat zaman dan kodrat alam saat ini, seperti itu ibu. Mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya, sangat wow gitu, sampai tidak bisa berkata-kata. Sebetulnya betul bahwa tadi juga dikatakan di awal, justru kita itu harus merubah paradigma kita, bahwa selama ini penghargaan itu adalah apresiasi tertinggi yang diberikan kepada murid. Itulah kenapa kita harus memposisikan sebagai manajer, di mana kita itu kan harus mengatur. Kita harus sedikit-sedikit merubah paradigma tadi, yang tadinya penghargaan ini seperti senjata sebetulnya, seperti senjata terakhir untuk memotivasi anak agar mau melakukannya. Ternyata setelah dikaji hal tersebut kan tidak baik. Terus bagaimana solusinya atau bagaimana ide-ide kita untuk mengurangi mungkin, karena suatu adat istiadat tidak mungkin bisa langsung dijungkir balikan dalam satu keadaan, itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana kadar kita menguranginya. Dan karena kita sudah tahu bahwa ternyata penghargaan itu hampir sama atau sama dengan hukuman, artinya tadi kembalikan ke kita yang munculkannya itu nilai-nilai kebajikannya. Kita tetap mengapresiasi kepada peserta didik, kita tetap memberikan penghargaan kepada mereka, tetapi penghargaannya kita munculkan nilai-nilai kebajikannya. Makanya PR-nya adalah bagaimana cara kita mendidik, menuntun mereka agar memiliki keyakinan diri. Bagaimana mereka itu harus mempotensi, motivasi dirinya itu yang munculnya. Karena kita ini penghargaan adalah motivasi eksternal. Ide saya artinya kita mulai dari diri sendiri. Kita awali dengan bismillah, kita awali keyakinan kelas kita. Karena keyakinan sekolah akan terbentuk dari keyakinan kelas. Karena komunitas itu diawali dari komunitas kecil di sekolah, guru, ujung tombaknya adalah guru. Saya juga itu kan sebagai manajer di sekolah, pendidikan, ibu bapak guru sebagai manajer di kelas, yang tentunya sebagai manajer pusat pendidikan itu kan aku mau belajar seluruh pendapat, saran atau ide yang disampaikan oleh pendidik yang ada di sekolah itu, agar nanti
Betul sekali. Dan ini sudah memposisikan ibu ini sebagai kolaborator yang baik. Karena apa? Betul kata ibu, kita manajer di kelas, ibu manajer di sekolah. Tanpa adanya kolaborasi antara manajer di kelas dengan di sekolah, itu tidak akan ada yang namanya komunitas yang baik. Tidak akan yang namanya budaya positif ini tidak akan mungkin tercipta karena satu orang. Kita perlu kekuatan, kita perlu berkolaborasi. Tadi juga jika kita tidak memiliki motivasi sendiri, maka kita perlu dukungan dari orang lain. Artinya bukannya kita tidak boleh melakukan motivasi prinsip, tetapi kadarnya kurangilah. Karena pada dasarnya kita lah yang mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana yang tadi kita merubah paradigma penghargaan menjadi bagaimana menyampaikan apresiasi dengan memunculkan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikannya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bismillah bersama, kita awali, kita rubah dari kita ini komunitas kecil, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa kita sebarluaskan lagi kepada rekan-rekan. Mungkin ya Bu, baru kita yang tahu ternyata penghargaan ini sama dengan hukuman. Berarti mulailah dari diri kita sendiri. Kita sebarkan hal-hal yang baik yang kita ketahui agar apa yang tadi ibu khawatirkan ini bisa dihilangkan. Karena kembali lagi saya tidak bisa merubah sesuatu dengan diri saya sendiri. Sekuat apapun kita perlu orang lain. Kita perlu kolaborasi. Kita perlu saling menguatkan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu mengenai apa yang ditanyakan. Nah, saya mau bertanya kepada rekan saya nih. Beliau ini sangat luar biasa ya. Sebagai sesama CGP, bagaimana pendapat Anda tentang yang ditanyakan oleh Ibu Kepala tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Saya pribadi setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ayadasi bahwa perubahan itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena terkait juga dengan konteks keadaan kita, kebiasaan. Mungkin salah satunya ya dimulai dari diri sendiri. Karena guru itu kan menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, ketika kita menjadi teladan untuk setidaknya dari kita sendiri, nanti orang lain atau mungkin juga akan melihat kita, mencontoh kita. Tadi juga disebutkan bahwa bisa dimulai dari keyakinan kelas terkait dengan penghargaan itu. Ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, ketika anak melakukan sesuatu yang luar biasa dalam konteks dengan dirinya sendiri, gitu, kita bisa memberikan apresiasi itu jangan berupa hadiah. Jadi penghargaan itu jangan berupa hadiah, tapi lebih ke apresiasi terhadap nilai kebajikan tadi, nilai kebajikan yang universal yang telah disepakati. Kembali lagi mungkin itu sesuatu yang sangat sulit kalau kita bayangkan itu sulit, tapi kalau ada kolaborasi dari semua pihak, insya Allah bismillah kita pasti bisa melakukannya. Itu seperti itu Ibu tambahannya. Terima kasih. Barangkali ada Ibu Bapak yang lain yang mau menambahkan bagaimana ide apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki pendidikan kita, terutama dalam hal budaya positif. Mungkin pengalaman dari PAUD itu seperti apa ya Bu? Misalkan kalau di SD kan kadang-kadang anak-anak itu mulai beranjak dewasa mungkin. Kalau di PAUD mengenai budaya positif itu seperti apa penerapannya, kemudian kendalanya itu apa, dan apakah sudah ada solusi terbaik gitu. Sebetulnya kan itu harus ada sinergitas ya antara PAUD dengan SD. Artinya budaya-budaya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa budaya positif itu ditanamnya itu sejak dini
apa bentuk budaya positif yang dilakukan di PAUD? Untuk budaya positif, nah mungkin saya sebagai pengajar guru di PAUD harus lebih banyak sabar intinya, karena anak dari usia 2 tahun sampai minimal 4 tahun masih susah untuk bisa diarahkan, dan tentunya kita perlu kesabaran. Saya sendiri kadang bingung, mendidik anak itu susah sekali. Tentunya kadang ada dari 2 tahun misalnya, anak 2 tahun dia nurut sama ibunya, misalnya disuruh menghafal sepertinya huruf apa ini, dia nurut. Tapi kadang ada juga yang susah sekali, dia gak mau gitu. Tentunya mungkin lebih sabarlah, terus memberi arahan gimana anak tersebut mau belajar seperti itu. Terima kasih. Kita ditanyakan begini ya Bu, bagaimana cara mengatasi anak yang hiperaktif di kelas, seperti anak itu hiperaktifnya dalam segi negatif, sehingga anak itu suka mengganggu teman-temannya gitu, seperti kalau lewat suka mencubir apa yang juga di situ, jadi ditarik. Bagaimana cara mengatasinya gitu? Terima kasih. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi yang pertama kita restitusi. Terserah dari nama restitusi. Ada 3. Pertama kita validasi, menstabilkan identitas. Jadi ajar anak itu, jangan di teman-temannya lalu diceramahi. Itu tidak boleh, karena itu bisa jadi trauma yang tadi. Jadi ajak anak ke tempat yang sunyi, maksudnya itu yang jauh dari temannya. Kemudian kita tanyakan kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Yang tadi, kenapa kamu suka nari ini? Mungkin ada sesuatu yang menarik ketika dia melihat kerudung temannya, ataukah ada apa? Karena pada dasarnya anak itu ingin memenuhi kebutuhan dasar tadi yang 5. Jadi kalau kemarin ibu belum tahu tentang restitusi, tapi hari ini ketika sudah melakukan restitusi, kemudian ibu bertanya apa jawabannya? Jawaban saya 1, lakukan restitusi. Jadi dengan melakukan restitusi, kita mengetahui kenapa anak ini bisa melakukan ini. Kemudian bagaimana solusinya agar anak tersebut tidak melakukannya lagi. Tentu ini menjadi PR juga, karena apalagi anak PAUD, bagaimana cari solusinya katanya. Tapi tentu saja dengan bahasa yang mereka mengerti. Kalau anak ini, kamu tidak diam aja, terus-terusan mengganggu yang lain. Coba menurut kamu baik tidak? Kan anak tahu yang baik atau yang tidak, tapi bagaimana solusinya? Itu ditanyakan kepada anak PAUD. Itu tidak akan benar, karena mereka tidak tahu apa arti solusi. Tetapi kita tanyakan, apakah perilaku seperti ini baik? Tidak. Harusnya bagaimana? Seperti itu. Tapi tidak hanya kamu yang pernah melakukan hal tersebut, orang lain pun banyak. Itu untuk menstabilkan identitasnya. Jadi dia tidak merasa hanya dia yang salah. Oh, orang lain pun ada, tapi mereka bisa memperbaikinya. Saya menambahkan, biasanya kalau anak-anak yang hiperaktif itu karena mungkin ada faktor eksternalnya biasanya seperti itu, tetapi jika memang dituntut untuk mengatasinya tersebut, biasanya yang pertama harus dilakukan itu adalah membantu dengan cara
anak sesuai dengan usianya, itu biasanya yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya anak seperti itu kadang-kadang ketika dia diberikan tugas yang sulit menurut dia. Jadi biasakan tanyakan apakah pekerjaan ini sulit atau tidak menurut dia, karena kan potensi anak itu berbeda-beda, apalagi dengan anak usia PAUD itu kan jenjang usia dengan jenjang usia yang sangat tinggi itu biasanya melatih kita untuk selalu bersabar. Nah, itu kunci utamanya. Kemudian biasanya yang kedua itu berikan bantuan anak itu membuat to-do list ya, biasanya. Jadi list daftarnya yang diselesaikan pekerjaan anak itu yang mana biasanya bukan tahu itu. Tapi berdasarkan skala prioritas mana yang harus diutamakan sesuai dengan usianya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena memang sekarang itu kan biasanya diberikan perilaku atau pekerjaan pengalihan agar dia jadi berhenti, itu dikasih pekerjaan yang membuat pikirannya itu beralih fokus kepada hal yang diberikan oleh kita. Biasanya seperti itu, karena memang anak-anak usia PAUD itu kan belajarnya itu sambil bermain ya, belajar sambil bermain dan belajar itu, jadi masih satu kesatuan dan memang harus membutuhkan kompetensi kita itu yang memang sangat terlatih. Ternyata sebagai pendidik itu tidak mudah, dan dengan usia ini tidak mudah juga, harus ada ilmunya ya, kompetensi kitanya juga harus ditambah. Anak usia SD juga seperti itu, karena kan perubahan-perubahan itu sudah semakin meningkat, apalagi nanti jenjang SMP dan SMA itu sudah pola pikirnya kan sudah berubah, sudah semakin bertambah. Nah itu mungkin kita itu harus disesuaikan itu, karena tadi itu menurut dari orang bahwa benar di usia ini pun bahwa kita itu harus memperhatikan korban keamanan. Sekarang saja kan di PAUD itu jangan anak-anak PAUD sekarang kan sudah ahli bermain gadget nih, ahli kadang-kadang kita itu lebih ahli anak kita daripada kita. Nah kita itu harus bisa mengatasi itu, karena memang zamannya sekarang sudah seperti itu. Kalau kita sebagai pendidik tidak mengikuti zamannya dengan kompetensi kita yang pertama, bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Iya, tidak akan berhasil. Maka itu mari kita belajar selalu untuk meningkatkan kompetensi diri yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan kita. Karena yang pertama itu adalah salah satu pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu susah sekali. Ternyata sebagai pendidik itu kita itu tugasnya itu berat, apalagi kalian lakukan betul, apalagi sebagai manajer di satuan pendidikan, manajer di kelas saja sudah beban kita itu kan. Tetapi kita buat semuanya sebagai manajer secara karena kita tidak bisa melakukan sendiri kan, harus ada kolaborasi. Jadi penting sekali sebenarnya kolaborasi atau diskusi kita. Kalau bisa ini kita intenskan apa yang kendala ibu, masalah apa yang ibu hadapi, kemudian masalah apa yang kami hadapi, kita diskusikan bersama-sama. Mungkin inilah pentingnya komunitas praktisi antara guru, kepala sekolah, dan juga pengawas pendidikan. Jadi mari kita bersama-sama untuk membangun pembentukan karakter ini menjadi lebih baik, agar anak didik kita, generasi penerus kita, generasi bangsa ini menjadi generasi yang berkualitas. Mungkin ini. Terima kasih atas tambahannya, Ibu luar biasa sekali, sangat lengkap. Tadi saya juga ada yang menarik dari Ibu itu terkait pembuatan to-do list. Jadi berdasarkan skala prioritas, jadi mana yang lebih urgent untuk anak tersebut. Tadi dihubungkan lagi dengan 5 kebutuhan dasar. Apakah anak ini itu kebutuhan dasarnya terkait kebutuhan hidup, ataukah kebebasan, ataukah kasih sayang, ataukah penguasaan.
Nah, kalau misalnya setelah ibu lakukan restitusi, ternyata dari kelima kebutuhan dasar ini nggak masuk ke 5 kebutuhan dasar ini, berarti mungkin ada kemungkinan anak tersebut berkebutuhan khusus. Jadi bisa berkolaborasi dengan guru atau ahli yang berkaitan dengan pendidikan inklusi. Jadi kan mereka itu lebih ahli dari kita kan reguler, kalau mereka itu inklusi. Anak berkebutuhan khusus pasti mereka itu lebih paham, mungkin bisa berkolaborasi seperti itu. Terkait pertanyaan nomor 1, Ibu, apakah pemaparan dari Ibu pemateri sudah mencerahkan atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada, alhamdulillah ya. Untuk sesi tanya jawab alhamdulillah sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke sesi yang terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup kegiatan diseminasi budaya positif ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hari ini. Untuk kesimpulannya sepertinya karena dari tadi kita sudah banyak sekali melakukan pembahasan, jadi insya Allah mungkin kita mendapatkan pencerahan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Amin. Sekali